dari pernyataan Dr. Ripka Ciptani. Ya, saya bangga Sebagai anak PKI dan mengakui dua hal penting. Dia mengakui dia pejabat penting di PDIP di Bandung, Jawa Barat, dan mengakui bahwa banyak anak PKI yang ada di PDIP. Ya. Okay. Dia tidak mengancam apa-apa. Ya. Jadi ancaman itu. Dan PDIP adalah the ruling party, partai pemenang. Ya. Ya. Nanti kita bisa menghubungkan dengan Jokowi. Ya. Jadi Ripka Ciptani itu tidak mengancam apa-apa. Dia cuma mengatakan saya bangga sebagai anak PKI dan di dalam PDIP banyak anak PKI dan dia adalah tokoh PDIP di Jawa Barat. Oke. Nah, itu ditafsirkan orang atau bisa ditafsirkan orang bahwa PDIP itu menjadi rumahnya anak-anak PKI. Ya. Itu satu tafsiran. Ya. Apa yang dikatakan Profesor Salim Said itu benar adanya, kini terbukti. Satu, wes, aku PDI Perjuangan, aku kudu PKI, HTI Cancok, Khilafah, luas dari Indonesia, ini tanah airku, ini NKRI, Merdeka, harga mati, Merdeka, Merdeka. Aku PDI Perjuangan. Aku butuh PKI. Begitu teriakan mereka, ditambah lagi dengan ucapan yang membenci Islam. Benci khilafah artinya benci Islam, karena khilafah itu ajaran Islam. Lalu bagaimana dengan video berikut ini, yang juga hampir sama? Pan sudah menetapkan 4 musuh besar. Pertama adalah Cendana. Kedua, oligarki Orde Baru. Ketiga, pengusaha hitam yang selama ini menikmati kekayaan yang mereka rampok selama 32 tahun di era Orde Baru. Kita harap dan kita inginkan mereka tidak kembali. Kekuasaan rakyat sudah diambil alih, direbut oleh kekuatan massa dan rakyat, ya, 25 tahun lalu dari rejim totalitarian yang dipimpin seorang diktator yang bernama Soeharto. Kekuasaan ini kita akan jaga, kita akan barikade, dan tidak mungkin kita lepaskan untuk mereka bangkit kembali memimpin negara ini. Musuh laten keempat kita adalah HTI. FPI, ini kekuatan yang selalu menggunakan jubah agama, yang sesungguhnya mereka adalah antek asing, proksi atau agen proksi internasional yang ingin menciptakan kegaduhan di Republik ini sehingga rakyat ya mengalami keterpecah belahan. Nah, ini juga radikalisme, intoleransi, ini adalah musuh laten dari Orde Baru yang kita tidak akan pernah memberikan ruang kepada mereka. Nah, itulah yang sekarang disebut PKI gaya baru. Cirinya jelas, memusuhi Orde Baru atau kekuatan tentara dan memusuhi Islam. Karena dalam sejarahnya yang menghancurkan PKI itu dulu ABRI bersama umat Islam. Jadi saudara-saudaraku, perlu Anda pahami bahwa PKI atau Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan, namun ideologinya tidak bubar. Mereka para anak-anak keturunan PKI, sekarang masuk berada di pemerintahan. Mereka menggunakan tangan pemerintah untuk kepentingan mereka. Bagi yang tidak paham tentu tinang-tinang saja, tapi bagi yang sadar akan bahayanya PKI, mereka tidak tinggal diam, seperti dalam video berikut ini. Kita dengarkan orasi dari Ormas KMPI dan diwakili oleh Bu Aksa. Kami persilakan untuk kita tenang dan juga tertib karena kita masih ada rangkaian acara. Yang hadap, DKI yang hadap. Maknanya kepada masyarakat Indonesia khususnya, bahwasanya kita tegas dari 3 ormas FKPPI, Pemuda Pancamarga dan Pemuda Pancasila, haram hukumnya komunis untuk hidup lagi di Indonesia. Walaupun ada, kita siap ganyang PKI dan kita potong kepalanya. Karena kalau tidak sekarang, saya tidak yakin Indonesia ini akan lebih buruk daripada kejadian Suriah, lebih buruk pada Vietnam. Makanya harus sekarang saatnya sebelum mereka tumbuh tambah menjadi besar.
pertama secara undang-undang dan konstitusional kita, baik itu TAP MPR 25, 66, Undang-Undang Nomor 79 sudah jelas komunisme itu haram hukum di Indonesia. Yang kedua, ini sudah arahan secara implisit dari Markas Besar Komando TNI Polri, karena mereka sudah beraninya muncul baik itu di sosial media ya, mengadakan gerakan-gerakan bawah tanah, tidak lagi di bawah tanah, mengadakan seminar-seminar, menciptakan buku. Ini udah tanda-tanda yang sangat jelas tidak bahaya laten, ini udah bahaya nyata yang harus kita bumi hanguskan dari sekarang. Ada tapi mereka cepat hilang. Maka pesan hari ini jelas, jangan coba-coba hidup komunisme di Batam, khususnya di Pulau Batam. Ya, kita jangan pernah lupa dan harus ingat bagaimana kebiadaban mereka tahun 48, bagaimana kebiadaban di tahun 65. Jangan kayak kita masyarakat biasa, jenderal pun mereka bunuh. Orang lagi menunaikan ibadah pun mereka bantai, mereka kubur hidup-hidup. Ini harus diingat lagi. Kita jangan terlena dengan propaganda sinetron-sinetron yang melemahkan kita dengan narkoba. Ini adalah strategi kontradiksi yang dimainkan oleh PKI. Ingat, PKI itu sangat licik, ya. Dia pandai menebar kebencian, dia jago memfitnah. Nah, ini harus kita ingat kembali masyarakat. Jangan terlena. Komunisme itu adalah ancaman nyata bagi keutuhan NKRI. Selamatkan bangsa Indonesia. Selamatkan ideologi Pancasila.